Selamat sore kawan-kawan semua yang hadir di Bentara Budaya maupun kawan-kawan yang menonton acara kita Palmerah Yuk. Ini Palmerah Yuk itu adalah ruang ngobrol untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan yang baru untuk mengatasi apa yang orang sebut sebagai kuldesak, jalan-jalan buntu. Nah, Palmerah Yuk ini digagas oleh kawan-kawan dari Kognisi ID, dari Corporate Communication Kompas Gramedia, dan sore ini merupakan seri ke-6 dari season ketiga. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah tentang dunia perbukuan. Panitia memberi judul Terbitnya Kata-Kata, ya, terbitnya kata-kata. Sudah hadir bersama kita, saya mulai aja dari yang muda, Tommy Wibisono secara online. Tommy adalah pendiri penerbit Warning Books dan sekaligus pemilik toko buku Akik di Yogyakarta. Selamat sore, Bung Tommy. Halo, halo Mas. Apa kabar Jogja? Lumayan panas nih sekarang. Lumayan panas, sama-sama. Pembicara kedua adalah Bung Andi Tarigan. Dia adalah Vice General Manager Publishing Group of Retail and Publishing Gramedia. Selamat sore, Bung Andi. Selamat sore, Mas Chandra. Selamat sore, Pak Ahmad, Mas Tommy. Lalu pembicara ketiga adalah Bapak Ahmad Fakhroji, Direktur Utama Penerbit Balai Pustaka. Selamat sore, Pak Ahmad. Sore, kalau biasanya saya menyapa pakai pantun. Oh, silakan, silakan. Indah berkembang bunga cempaka, sinar Cakep. rembulan penghias angkasa. Cakep. Saya datang dari Balai Pustaka, Istana Peradaban, Kebanggaan Bangsa. Cakep. Pokoknya pantun bagus enggak bagus harus tepuk tangan. Ya Mbak Puna. Oke. Ini dengan judul tagline acara sore kita ini terbitnya kata-kata, berarti memiliki makna bagaimana kata-kata yang tersaji dalam lembar-lembar yang kemudian dibundel menjadi buku. Jadi kita akan bicara tentang dunia penerbitan di Indonesia di Indonesia sekarang ini. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang ada di Bentara Budaya dan yang melihat secara online, diskusi mengenai nasib industri buku di Indonesia itu sudah banyak sekali diseminarkan, banyak sekali didiskusikan. Tetapi ya begitulah, mungkin banyak sekali problem yang dihadapi, baik dari sisi ekonominya, sisi ekonomi politiknya, sisi industri kreatifnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga memang industri buku ini memang tidak habis untuk terus didiskusikan. Mungkin saya akan buka mengenai arti penting diskusi kita sore ini. Saya akan cerita satu pengalaman. Waktu itu tahun 2012 kalau tidak salah ya, mungkin 2012. Saya di Bandung. Lalu waktu itu saya ditunjuk oleh Musika Studio untuk menjadi penulis sekaligus sebagai editor buku kelompok musik Peter Pan waktu itu, yang kemudian menjadi Noah. Buku itu harus terbit
tidak jauh sehari setelah Ariel keluar dari penjara di Kebonwaru ya, kalau tidak salah ya, di Bandung. Malam-malam dini hari, saya dan rekan desainer merancang itu semua di tempat dia tinggal, dan malam itu harus naik cetak untuk mengejar event yang sudah dilaksanakan. Nah, malam itu Ariel itu seperti ragu-ragu untuk menerbitkan buku. Dia tanya kepada saya, Mas Chandra, apakah naskah kita ini, buku kita itu sudah layak dianggap sebagai buku? Itu pertanyaannya. Lah, saya jawab saja dengan mudah. Saya bilang, Bor, di dalam industri buku ada ungkapan, buku baik belum tentu laku. Buku laku belum tentu baik. Buku kita ini baik dan laku. Nah, poin yang hendak saya bilang adalah, dalam diskusi kita ini nanti adalah, bagaimana sih sebenarnya arah industri buku kita ini? Apakah kita sekarang ini masih memiliki kewibawaan industri buku ini, penerbit, sebagai pengarah, sebagai kompas bagi masyarakat atas buku-buku yang diterbitkan, atau sebenarnya kita ini sebenarnya diam-diam sudah tunduk kepada pasar. Nah, mari kita diskusikan ini semua mengenai arah industri buku kita itu seperti apa. Saya akan mulai pembicaraan ini dari Tommy. Tommy adalah sosok anak muda dari generasi milenial ya kamu ya? Milenial atau Z? Aku lahir 92, maksudnya apa? Milenial ya? Milenial. 92 ya. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika mendirikan Warning Book, lalu kemudian mendirikan toko buku Aki. Sebenarnya yang ada di pikiranmu itu apa? Yang di pikiran kamu dan kawan-kawan itu apa? Apakah Anda dan kawan-kawan itu betul-betul menganggap buku itu sebagai sebuah industri dari segi bisnis bisa jalan? Ataukah ada sesuatu yang hendak kamu sampaikan di tengah industri buku yang sudah ada di Indonesia? Itu pertanyaan pertama. Jawabanmu itu nanti akan menjadi sangat penting sebagai pijaan untuk diskusi kita nanti itu. Bagaimana Pak Ahmad harus mengasuh industri buku lewat balai pustaka yang konotasinya adalah buku-buku jadul, buku-buku kuno. Lalu Bung Andi sebagai perwakilan industri besar, industri buku dari Gramedia, bagaimana mengarungi dua karang. Dua karang apa itu? Bisnis dan buku yang baik. Silakan, Tom. Ya, terima kasih. Berat juga ya, intronya sangat berat ini. Oke, sebelumnya saya minta maaf nggak bisa hadir di sana langsung ya. Oke, langsung. Jadi dulu itu kayaknya 2000, pas masih kuliah itu saya mulainya itu. Pas masih kuliah 2013 entah itu. Itu bikin majalah dulu pertama. Jadi nulis, jadi kita sering nulis, teman-teman bikin majalah musik. Baru kemudian ketika sering nulis, sering baca kan, cita-citanya pasti pengen punya buku. Cuma pengen doang waktu itu. Kalau tadi ada pertanyaan soal apa, bikin bisnisnya enggak, karena nggak tahu juga, nggak tahu caranya. Tapi modalnya berani aja dulu, berani bikin karena terbiasa mandiri. Jadi bikin penerbitan untuk memfasilitasi diri sendiri dan teman-teman sekitar waktu itu. Karena malas juga sih waktu itu mas, males ngirim-ngirim ke penerbit gitu. Kan kalau kirim penerbit kan harus banyak prosedurnya ya. Setahu saya dulu kayak gitu, harus antri lah, harus berharap juga lah diterima apa enggak itu kan. Jadi dari karena malas berharap, ya udah coba bikin sendiri aja.
Nah, belakangan baru tahu ternyata kemunculan penerbit kecil itu cukup penting juga gitu. Tadi kayak karena dia bisa memfasilitasi banyak banget naskah-naskah yang mungkin cukup penting tapi tidak populer gitu. Naskah-naskah yang penting tapi tidak menjual atau tidak bisa terjual dengan cepat gitu. Nah, itu munculnya banyak penerbit kecil itu jadi penting di situ. Oke, cukup di sini dulu ya, Tommy. Saya akan beralih. Ini Pak Ahmad ini kan harus ngurus penerbit lama. Dan saya sampai dengar bahkan untuk membayar gaji tiap bulan pun selalu deg-degan. Apakah tiap bulan gaji karyawan itu bisa cair di bulan yang sama atau tidak? Nah, pertanyaan khususnya itu, bagaimana Pak Ahmad menjadi komandan untuk mengarungi 2 karang itu, Pak Ahmad, di Balai Pustaka? Apa yang Anda lakukan? Baik, jadi sahabat semua di channel YouTube maupun yang ada di sini, perlu saya sampaikan, Balai Pustaka itu pernah mengalami kejayaan. Bahkan gaji karyawannya yang bisa menyamai hanya Pertamina. Gedung OJK yang sekarang ditempati adalah gedung Balai Pustaka. Dan ada di Gunung Sahari 3 gedung yang besar-besar, dulu Balai Pustaka ada di situ. Jadi kisah hebatnya Balai Pustaka pernah berjaya di masanya. Lalu kenapa terpuruk? Ada 3 fenomena menarik. Yang pertama, sejak ada undang-undang anti monopoli, di mana buku-buku pembelajaran tidak lagi didominasi hanya Balai Pustaka. Semua penerbit berhak untuk menjadi distributor. Yang kedua adalah era pelajaran kesusastraan tidak lagi diajarkan. Sehingga mahasiswa tidak lagi belajar apa itu buku layar terkembang, Siti Nurbaya, Salah Asuhan gitu. Berat sekali kita menerbitkan buku-buku di era sekarang yang konon tadi Mas Chandra bilang jadul. Gitu. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah masalah pesona sastra itu sendiri. Bukan sekedar karena pelajaran kesusastraan sudah hilang, tapi periodi sastra sudah nggak ada. Sejak angkatan Pujangga Lama atau angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru, angkatan 45, terakhir angkatan 66. Jadi kita kesulitan untuk, saya ditantang oleh seluruh jurnalis pada saat saya pertama kali ditunjuk di Dirut Balai Pustaka, Mas tolong buat angkatan yang baru, yaitu angkatan milenial. Pertanyaannya, siapa yang mengkurasi bahwa penulis itu sastrawan? HB Yasin sudah almarhum. Karena kuratornya tidak ada, maka angkatan sastra sudah tidak ada lagi sampai sekarang. Sehingga relatif buku-buku sastra yang menjadi dominasi Balai Pustaka berkurang. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana Balai Pustaka supaya hidup? Pertama kali yang saya lakukan adalah monetize judul-judul lama menjadi sinetron dan film. Sinetron pertama saya kerjakan sama MNC, RCTI. Judulnya Salah Asuhan. Dan itu genrenya Minang. Pada saat periode yang episode yang ke-24 saya hentikan. Karena wali kota Padang beserta aparaturnya siap nobar. Tahu-tahu telepon protes. Kenapa diganti Liga Inggris? Gitu, oleh RCTI. Jadi ternyata di dunia pertelevisian itu yang namanya rating itu menentukan. Ketika ditaruh di malam hari iklannya rokok dan seterusnya. Jadi kita hentikan, langsung kita film. Film yang kami buat Siti Nurbaya. Ini teman-teman di YouTube ya. Ini posternya meskipun belum official. Sudah menghabiskan biaya kurang lebih 23 miliar
cukup besar, tetapi saya anggap ini menjadi salah satu pintu masuknya sastra-sastra fenomenal untuk di layar lebarkan. Jadi ini harapan besar bagi kami karena kalau saya sebut Siti Nurbaya, seluruh karyawan angkat angka 10, pertanda 10 juta. Harus menyamai KKN di Desa Penari, 10 juta penonton. Indonesia dan Malaysia, Mas. Kemudian monetize sampai ke game. Dan Pak Erick Thohir sebagai menteri menantang saya untuk kolaborasi dengan Marvel, Disney, Hollywood, dan lain-lain. Dan arah ke sana sudah ada tanda-tandanya. Saya ajak ke sini Mas Afif, tolong ke sini. Ini adalah talent dari BRI, Mas, yang membantu transformasi Balai Pustaka. Beliau membantu archiving IP-IP sehingga bisa dimonetize ke bentuk manapun. Jadi kalau berdebar-debar gajian hanya sementara. Menurut penerawangan saya, nanti pada akhirnya Balai Pustaka akan melejit lagi dan akan mengisi rongga-rongga budaya Indonesia. Terima kasih. Ini mumpung langsung nyambung ya, Mas Afif. Sebagai anak muda, katakan sebagai semacam konsultan ya di Balai Pustaka, Anda percaya bahwa naskah-naskah Tempo dulu yang diterbitkan oleh Balai Pustaka layak menjadi bacaan maupun dialihwahanakan dalam bentuk film, drama, seri dan sebagainya untuk generasi sekarang? Anda sendiri percaya itu? Jadi kalau semenjak saya bergabung di Balai Pustaka mulai Maret ya 2023, saya membaca beberapa naskah-naskah dari Balai Pustaka dan saya yakin Pak bahwa message-message yang ada dalam karya sastra Balai Pustaka, filosofi-filosofi yang berada di dalamnya itu masih relevan dengan budaya sekarang karena memang generasi sekarang kan sangat minim yang namanya attitude Pak. Nah jadi di karya-karya sastra itu walaupun memang masih jadul ya, bukunya masih zaman dulu, tapi message atau filosofi di dalam karya buku-buku itu masih sangat-sangat relevan dan mungkin ada beberapa karya-karya sastra yang tidak diajarkan di kurikulum zaman sekarang. Jadi itu sangat memang relevan dan perlu diajarkan ulang itu Pak. Keyakinan Anda itu berdasarkan pada riset-riset yang Anda lakukan atau harapan-harapan sebenarnya? Nah, itu jadi gini Pak, di kita sekarang sedang proses archiving ya, di mana di situ ada kurator ya, ada kurator buku yang nantinya memang buku-buku pilihan dari Balai Pustaka itu kita buat lagi karya adaptasi. Nah tentunya di saat kurator itu mengkurasi buku-buku itu, tentu saya tanya mengenai kayak logline, sinopsis dari buku-buku yang mereka sedang kurasi. Dan ternyata saya lihat bahwa buku-buku yang sedang mereka kurasi saat itu memang sangat bagus gitu. Buku-buku itu sangat bagus, banyak buku-buku yang memang masih relevan dengan keadaan zaman sekarang gitu. Jadi masih sangat bisa untuk dijadikan karya adaptasi Pak. Oke, jadi pendekatannya diadaptasi ya, diadaptasi ya, iya, disadur ya. Iya, disadur lagi. Oke, terima kasih Mas Afif. Ya. Nah, sekarang Bung Andi. Bung Andi ini kan mewakili Gramedia, penerbit besar, mungkin terbesar sampai sekarang di Indonesia ini. Saking besarnya itu wajah kemakmurannya lebih terlihat itu. Ya. Tetapi kita tahu kan Bung Andi bahwa di era sekarang di disrupsi ini industri buku orang mengatakan sebagai sunset industry. Dan itu juga dialami oleh kawan-kawan di media massa. Sebelum Anda menjawab pertanyaan saya, bagaimana Gramedia mengarungi dua karang, bisnis dan konten, saya mau bertanya dulu. Di tengah sunset industri ini, Anda masih bangga tidak sih bekerja di industri buku?
Ini menjadi sangat penting pertanyaan Anda menjadi bangga atau tidak. Kalau Anda tidak bangga, berarti kawan-kawan itu tidak akan melakukan pekerjaannya secara maksimal. Itu, Bung. Minggu lalu kita itu mengadakan pesta literasi Indonesia di Taman Ismail Marzuki tanggal 1 sampai tanggal 3 September. Kalau ditanya bangga atau enggak bangga, melihat mereka antusias kawan-kawan pembaca itu, karena gini, sebelum saya masuk ke sana, saya sering bertemu dengan orang yang bertanya, apa masih ada yang baca buku? Kayaknya udah nggak ada yang baca buku gitu. Saya nggak tahu dia mengambil kesimpulan dari mana. Apa masih ada yang baca buku? Saat pesta literasi itu sedikit terjawab. Apa masih ada yang baca buku? Ada. Dan itu antusiasmenya itu berbeda. Berbeda ketika antusiasme orang yang menonton, misalnya menonton bioskop, antusiasme orang menonton konser. Ini antusiasme yang apa ya? Yang berkobar-kobar. Kenapa? Karena mereka merasakan bertemu dengan sesama pembaca buku, bertemu dengan komunitasnya, bertemu dengan penulis yang selama ini hanya bisa mereka baca melalui buku-bukunya, bertemu dengan banyak pegiat-pegiat literasi. Dalam situasi itu, tidak mungkin saya mengatakan saya tidak bangga bekerja di industri penerbitan buku. Gitu Mas Chandra, melihat situasinya itu, awalnya kami agak kira-kira ada yang datang nggak ya gitu ya. Yang mendaftar itu 4.000, yang kami menghitung yang lalu lalang 6.000-an. Totalnya jadi 2.000 yang lalu lalang, jadi totalnya 6.000. Awalnya kami berharap ya mungkin bisa 500 sampai 1.000 itu sudah angka yang oke lah ya Pak ya. 4.000 orang yang hadir, 20 sesi, dan setiap sesi itu penuh. Dan menariknya salah satu sesi yang banyak ditunggu itu sesi puisi. Mas Tommy juga hadir ya waktu kemarin di sana ya. Bayangkan di zaman sekarang yang orang-orang mengatakan semua serba digitalisasi dan lain-lain, orang masih memiliki minat pada puisi. Minat pada sesuatu yang puisi itu kan sesuatu yang tidak bisa dikuantifikasi. Imajinasi. Dan ketika sesi itu kita meminta yang datang, siapa yang mau baca puisi ke depan? Tunjuk tangan, hampir 3/4-nya itu tunjuk tangan untuk baca puisi. Kami dengan teman-teman panitia jelas bangga bahwa apa yang selama ini jalan yang kita anggap jalan sepi, jalan sunyi, ternyata ada loh orang-orang yang masih menghargai itu dan menghargai itu sungguh-sungguh menghargai. Mungkin itu awalnya Mas Chandra. Ini saya kasih hadiah pantun untuk Mas Andi. Siap Pak Ahmad. Saya terkesima sekali gitu. Indah panorama di kota Palembang. Sekitar Purwodadi banyaklah hutan. Makin lama makin kupandang wajah Mas Andi semakin tampan. Anda mengatakan bahwa anak muda Persis. masih gandrung, keranjingan pada buku. Saya bertanya pada Tommy, yang disampaikan oleh Bung Andi tadi, Anda mengamini atau Anda memberi komentar? Iya. Kebetulan hadir juga kemarin di acara itu, dan ya benar itu, nggak cuma di sana. Kayak misalnya saya bikin toko buku ini, yang hadir itu juga pengunjungnya rata-rata ya anak muda juga. Dan kalau mau minjem katanya Mas Andi tadi ya anak-anak muda bergairah gitu. Yang datang ke sini ketemu banyak tercipta kan toko kami sering didatangin tulis juga ya. Jadi sering tercipta pertemuan yang nggak disengaja gitu. Dan kelihatan banget rasa happy-nya mereka semua gitu, saat berkunjung gitu. Jadi ya setuju banget. Betul. Jadi Bung Tommy optimistik. Penerbit Anda buku Anda. Sebelum ngomong optimistik itu kan gini. Kan awalnya kan bikin itu tanpa mikirin bisnisnya ya. Saya tuh baru
serius itu baru mungkin pas pandemi baru ini kayaknya bisa nih aku nih full time di sini nih, full time di buku nih, di buku yang katanya orang-orang itu yang pada nggak baca dan cara industri katanya buruk gitu untuk yang kecil-kecil mungkin gitu. Nah, jadi sebelum memantapkan itu juga sering baca buku, baca tulisan-tulisan tentang toko buku. Ada di salah satu buku di judulnya The Impress of Good Bookstore gitu. Jadi ada penelitian itu rata-rata pemilik toko buku itu bukan bisnis utama. Jadi nggak bisa dijadiin untuk hidup gitu. Itu risetnya begitu tuh yang di Amerika waktu itu. Dan ketika survei juga di teman-teman yang punya toko buku di Indonesia, selain yang toko buku kecil ya, rata-rata itu memang bukan bisnis utama gitu. Tapi karena semakin dijalani semakin senang dan muncul kebahagiaan-kebahagiaan kecil itu, kalau tanya apa optimis menjalani ini ya optimis banget sih sekarang. Oke, terima kasih Tommy. Oke, terima kasih ke Bung Andi. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Jika Anda percaya anak muda masih keranjingan, masih gandrung pada buku, maka apa yang dikatakan orang bahwa book industry is a sunset industry, nggak bener dong. Kadang-kadang kalau kita ngomong ini terjadi penurunan, terjadi semacam senjakala, sunset, semacam itu ya. Itu kan ukurannya bisnis. Oke ya, kita sepakat dulu ya, karena itu yang bisa dihitung. Bisnis, penjualan berapa eksemplarnya, semacam itu. Itu yang membuat kesimpulan jadinya sepertinya industri ini sedang mengalami sunset gitu ya. Kalau kita bicara industrinya, mungkin frame-nya itu seperti ini Mas Chandra. Segala sesuatu itu ada yang tetap, ada yang berubah. Ketika kita gunakan frame yang tetap dan berubah itu, kisah itu tetap, value itu tetap, kisah-kisah manusia itu tetap. Lalu apa yang berubah? Yang berubah itu kan formatnya. Bagaimana manusia bercerita, menulis, itu sesuatu yang tetap. Tetapi bagaimana itu disajikan, ya itu yang berubah. Bisnis apapun ada yang tetap, ada yang berubah. Dalam industri perbukuan itu kita melihat hanya buku cetak, kemungkinan besar kesimpulannya sunset. Tetapi kalau kita melihat, oh ini yang tetap, tetapi formatnya yang berubah, justru saat ini penerbit tidak pernah berhadapan dengan zaman di mana peluang-peluangnya itu sangat-sangat besar. Penerbit bisa berubah menjadi games, bisa berubah menjadi film, bisa berubah menjadi sinetron, bisa berubah menjadi event, bisa berubah menjadi musik. Segala hal saat ini bisa dimasuki oleh penerbit. Dan ini peluang terbesar yang hari ini dihadapi oleh penerbit. Problemnya penerbit bisa nggak membuat skala prioritas. Kira-kira mana yang mau dimasuki? Melihat dulu ya, melihat kesadaran penerbit, kemampuanku di mana? Kemampuan finansial, kemampuan sumber daya. Lalu saya mau bertransformasi ke apa? Saat dulu mungkin penerbit bisa ke film, bisa. Tapi dulu nggak bisa ke games. Belum ada jalannya ke games. Penerbit sekarang bisa masuk ke blockchain, ke NFT. Dulu mungkin belum ada. Saat ini itu banyak sekali peluangnya. Tinggal penerbit ini bagaimana mau menangkap peluang-peluang itu. Jadi kalau pertanyaannya sunset atau tidak sunset, itu dengan paradigma cetak. Tetapi kalau dengan paradigma ini ada sedemikian banyak peluang, wah ini bisa bukan hanya sunrise satu matahari, bisa ratusan matahari kita ajak untuk terbit bersama-sama. Mantap gitu, sekali. Pak Ahmad ya. Saya lanjutkan nih. Betul. Ya, jadi Memang Balai Anda yang Pustaka lanjutkan. itu pernah mementaskan drama musikal menghadirkan Chelsea Isan, Reza Radian, Marsha Timothy, Atika Hasyolan, dan produsernya Happy sama saya. Jadi kalau sahabat semua yang di YouTube, kalau pengen sekelas Chelsea Isan dan Reza Radian, silahkan berhubungan dengan Balai Pustaka. Itu biaya pementasan sampai 3 miliar, pendapatannya 4,5 miliar.
bahwa ternyata dari karya buku kalau dialihwahanakan dalam pementasan aja sudah harganya luar biasa. Belum lagi kalau sudah ke game. Film animasi, penggemar kalau kita lihat Upin Ipin, kita karya-karyanya sangat banyak. Lutung Kasarung, Timun Mas, Batu Menangis, itu kalau dibuat lebih hebat dari sekedar Upin Ipin. Kenapa tidak? Oleh karena itu, kami tetap semangat menjemput harapan masa depan. Dan Mas Chandra, seminggu lagi Balai Pustaka berulang tahun yang ke-106. Kami akan membuat semacam perubahan besar agar Balai Pustaka menjadi pilar untuk pemajuan kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Tom, Ya, tadi Anda kan dengarkan itu. Dua orang yang ada di sini begitu optimistik terhadap masa depan Semangat. industri buku. Tetap Apalagi yang bersemangat. muda yang ngelahirin 92. Lalu Pak Ahmad menyatakan Lutung Kasarung, Timun Mas dan sebagainya itu di tangan orang yang kreatif, maka dia bisa menjadi sesuatu yang baru. Bung Andi mengatakan, loh itu kan medium buku, ya kan? Tapi cerita, story, narasi, manusia ya tetap ada. Maka yang berubah adalah wahananya dong, platformnya dong. Sekarang Anda sendiri sebagai contoh anak muda, optimistik terhadap industri buku sebagai sebuah konten ya. Sekali ini kita akan menjadikan buku sebagai sebuah konten. Kalau kamu merumuskan menjadi sebuah konten, sebaiknya bagaimana sih itu dilakukan? Dimulai dari mana? Kalau dimulai dari mana, siapa yang harus kita ajak berkolaborasi? Nah, kita akan menginjak ke sesi yang masalah kolaborasi ini. kalau ngomong tanggung jawab, harusnya tanggung jawab negara dong ya. Gimana? Harusnya tanggung jawab negara dong, ya? harusnya. Kalau ngomong harusnya. Tapi kan ya tadi saya jarang berharap ya. Jadi kalau saya lebih memilih ya udah kita bisa apa ini. Sebenarnya kalau ngomong tadi senjakala itu saya kurang setuju dengan kata senjakala perbukuan karena hari ini formatnya tadi semakin banyak. Ini kita ngomongin buku, tetap buku fisik ini ya, nggak ngomongin kemana-mana. Itu karena sekarang semakin banyak perkembangan yang memungkinkan orang-orang untuk mencetak buku itu sesuai kebutuhan gitu. Jadi on demand gitu. Jadi sekarang hampir siapapun bisa menerbitkan karyanya sendiri gitu. Dan itu kayaknya baru terjadi beberapa tahun terakhir ini gitu. Dan harusnya muncul lebih banyak lagi ruang distribusi untuk buku-buku untuk orang-orang yang berani menerbitkan bukunya sendiri gitu. Kayak apa lakukan itu kan sebenarnya hal yang mudah gitu. Nah, aku bayangin kalau misalnya ada tiap kota punya ada buku ada tiap di kota punya toko buku sendiri itu kayaknya akan semakin menyenangkan itu dunia perbukuan itu dengan distribusi alternatifnya itu. Jadi kita nggak perlu nunggu besar dulu, nggak perlu nunggu terkenal dulu ya bikin aja buku sedini mungkin gitu. Karena sudah memungkinkan teknologinya gitu. Oke, Tom. Ini kamu mau bilang bahwa distribusi buku pun sebenarnya kita belum beres di negara ini. Nah, tapi kan itu karena sudah ada perkembangan online ini dan apa yang setelah kami lakukan itu kayaknya semakin mudah sekarang distribusi buku. Walaupun memang itu dua kerja yang berbeda ya. Ketika kan kebetulan saya penerbit dan toko buku. Ketika menerbitkan buku sempat bingung juga, sempat shock juga. Oh ternyata menerbitkan dan menjual itu dua pekerjaan yang berbeda gitu. Nah, banyak teman-teman itu yang bingung di situ. Jadi ketika dia sudah menerbitkan buku, dia nggak tahu cara jualnya. Nah, jadi nyambung tadi soal kolaborasi tadi itu perlunya itu berjejaring sesama yang kecil dulu. Karena itu sebenarnya itu ada banyak titiknya, tapi memang kurang terhubung sih kalau aku lihat. Nah, bagaimana mulai menghubungkannya itu ya itu PR-nya mungkin. Gimana terhubung satu sama lain kayak kemarin misalnya contoh pesta literasi bikin gitu. Kemudian, nah itu kan salah satu upaya-upaya kayak aku bilang itu tanggung jawab Gramet tuh sebagai yang besar ngurusin nih, yang kecil nih harusnya diurusin nih. Nah kayak gitu harusnya lebih sering itu Mas. Oke. Dan sebenarnya kan seperti kami ada banyak mungkin jadi
di edisi berikutnya yang diundang gantian lagi, ada banyak banget itu. Kalau itu dihubung-hubungkan terus sejak kalanya nggak ada itu. Oke. Tom, tadi pertanyaanku belum kamu jawab adalah perubahan buku ditempatkan sebagai konten ya. Orang bilang sekarang sebagai konten. Kalau boleh kamu membuka sedikit rahasia, inisiatif-inisiatif apa yang dilakukan oleh Akik Book sebagai toko buku maupun Morning Book sebagai publisher? Inisiatif apa ya? Karena kami mulai dengan apa yang kami suka waktu itu. Jadi semuanya natural aja. Jadi kayak kita waktu mengawali dengan menerbitkan apa yang kami suka dan menjual apa yang kami suka. Jadi ya kita ceritakan dengan sejujur-jujurnya aja waktu itu. Dan ternyata orang menghargai itu. Jadi ada banyak banget itu, kayak misalnya buku ini contoh ya, misalnya buku-buku Gramedia itu kan nggak semuanya laku tuh. Ada tuh banyak dulu yang nggak laku juga. Nah itu sering kita beli itu versi obralnya itu, dan kemudian kita kemas ulang, kita ceritakan kembali, loh habis aja itu buku gitu. Artinya yang nggak pernah mati tadi, kekuatan bercerita tadi. Untuk sekelas Gramedia yang begitu besar dan Anda begitu yakin untuk memulai inisiatif-inisiatif yang tidak lagi bersandar pada retail yang bersifat fisik. Kalau saya harus bertanya, harus dimulai dari mana? Bagaimana jawaban Anda? Kalau melihat data, memang retail masih menjadi tulang punggung. Itu fakta. Jadi memang saat ini retail masih menjadi tulang punggung kita. Tetapi ke depannya kalau mau mulai dari mana? Satu misalnya yang sudah kita lakukan misalnya film. Itu sudah kita lakukan. Yang kedua event. Event ini memang tidak bisa langsung dilihat skala bisnisnya. Tetapi event ini kita mencoba menghubungkan komunitas-komunitas buku. Seperti yang Mas Tommy juga hadir itu. Jadi komunitas-komunitas buku ini kita undang semua ke sana, mereka bertemu, kita mencari gagasan baru. Nah, event itu dilihat sebagai tadi tuh acara pertemuan itu. Memang hari ini belum bisa mengenerate money lah kurang lebih. Tetapi itu akan menjadi apa ya, bisa dibilang ya, seperti kita merawat apa yang sedang kita lakukan. Jadi film, event, kita sudah mencoba ke misalnya NFT gitu ya. NFT itu barangnya masih kita coba lihat ini apa ya, masih kita raba-raba. Kita coba pindah lagi misalnya ke karakter. Jadi misalnya ada beberapa penerbit yang sudah mulai membangun karakter sendiri. Tentu saja kita tidak bisa langsung ngomong seperti Disney atau Marvel. Mereka membangun karakter itu sudah puluhan tahun. Kita baru mulai ya mungkin 10 tahunan sekarang gitu kan. Awareness orang untuk karakter itu kan perlu dibangun juga. Jadi kita sudah mulai membangun karakter yang kita coba lepaskan dari buku, dia menjadi berdiri sendiri seperti itu. Jadi beberapa hal sudah mulai kita coba tanpa meninggalkan tulang punggung kita tadi, buku. Misalnya kita juga melakukan apa yang kita namakan itu Gramedia Writing Project. Itu base-nya bukan cetak, tetapi base-nya web. Semua cerita sudah diposting saja di sana. Memang nanti tahap selanjutnya adalah cerita itu bisa mendapatkan rating, bisa mendapatkan poin, bisa mendapatkan koin akhirnya ya kan. Sehingga penulis itu merasa, oh saya bisa melihat berapa koin saya yang sudah tercapai dari cerita ini. Dan itu kan salah satu peluang yang kalau benar-benar mau kita seriusi itu besar sekali. Orang tidak perlu lagi, semua orang bisa menulis, pertama itu bisa menulis. Yang kedua, orang bisa melihat apakah tulisan saya itu diminati atau enggak, dan itu langsung sistemnya, dari ratingnya. Dan dia bisa melakukan monetisasi juga. Kita sebagai penerbit, kita bisa melihat naskah ini oke di web, versi webnya. Bagaimana kalau naskah ini jangan langsung dicetak, langsung difilmkan. Dan itu sudah kita coba. Jadi tidak perlu lagi melalui versi cetaknya, tapi langsung dari web, cerita-cerita dari web itu yang di Gramedia Writing Project, langsung saja kita tawarkan ke PH-PH, silahkan. Karena PH-PH itu kan nafasnya itu kan cerita. Mereka mau mengarang apa? Mereka memang kompetensinya di produksi, tapi cerita itu kan dari penulis pastinya.
Nah, itu kita punya bank data naskah sedemikian banyak di web itu kita bisa tawarkan ke mereka. Nah, mungkin itu Mas Chandra. Jadi beberapa yang sudah kita coba ya. Oke, ini pertanyaan nanti akan untuk Pak Ahmad ya, Pak Sama. Industri buku penerbit memiliki nature-nya sendiri, memiliki ekosistemnya sendiri. Lalu kita mencoba mengalih wahanakan, ya kan? Menurut hemat Bung Andi, keahlian itu pertama-tama harus dimiliki oleh penerbit, dalam hal ini adalah para editor dalam sidang redaksi, atau memang sebaiknya sudah diserahkan saja, kita berkolaborasi sehingga makna kolaborasi itu betul-betul mendapatkan arti yang sebenarnya. Bagaimana Bung? Jawabannya singkat itu, kita berkolaborasi Mas. Karena editor, katakanlah editor ya, yang direkrut di awal itu memang sebagai editor. Tentu saja editor terus belajar, tetapi untuk memiliki kompetensi misalnya di dunia perfilman, di dunia permusikan, itu tentu saja pasti butuh effort yang besar. Jadi kita akan kita akan mengajak pihak-pihak yang kita rasa punya semangat yang sama, punya visi yang sama untuk mengalihwahanakan kisah-kisah, naskah-naskah yang kita terbitkan. Pertanyaan yang sama, Pak Ahmad. Ya, jadi sebelum sampai persis seperti yang dikerjakan oleh Gramedia, perlu saya sampaikan di sini, mudah-mudahan timnya Pak Erick Thohir juga dengar, bahwa Balai Pustaka itu captive marketnya adalah BUMN. Jadi ada buku yang saya tulis, ini saya narsiskan ini supaya para pemirsa di YouTube dengar. Dalam 3 hari laku 8 miliar buku saya, Pak Chandra. Jadi buku saya ada yang 3 hari laku 8 miliar. Captive marketnya adalah BUMN. Banyak orang bilang Pak Faroji jualnya pakai jaksa, diinjak dan dipaksa. Jadi karena buku itu berisi testimoni dirut-dirut BUMN. Nah, tinggal ditelepon, Anda kan sudah testimoni, masa nggak beli? Ada yang beli kayak kacang goreng lah. Jadilah Balai Pustaka tertolong. Rohnya tidak jadi meninggal karena ditopang oleh sesama BUMN. Yang kedua, CSR BUMN itu besar. Jadi kalau BRI yang tempat Mas Afif kerja, untungnya tahun 2022 itu 40 triliun Pak. Jadi kalau 10 miliar, 20 miliar kayak bersin aja, itu keluar gitu. Nah jadi dengan adanya sinergi kolaborasi sesama BUMN, itu jadilah Balai Pustaka hidup kembali. Membuat taman bacaan baik konvensional maupun digital. Kami membuat taman bacaan digital yang tidak perlu internet. Ditaruh di pedalaman, colokan, dan dia berfungsi seperti wifi. Seluruh konten di dalamnya bisa diakses pakai HP tanpa berkurang kuota internetnya. Itu seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari kawan melalui YouTube. IG. @Muhammad Dabulaziz. Abdul Aziz. Iya, itu sahabat saya itu. Oke. Nah ini kayaknya diarahkan kepada Anda memang Pak Ahmad ya. Bisakah buku dibuat semacam series dengan film animasi sehingga bisa menarik dengan menggandeng TVRI untuk dihidupkan kembali TV nasional. Jadi kira-kira kalau saya terjemahkan ya, apakah mungkin naskah-naskah yang dimiliki, IP yang dimiliki oleh Balai Pustaka dibuat seri animasi untuk ditayangkan di TVRI dengan menggandeng TVRI. Oke. Sehingga message-nya mungkin maksudnya adalah cara penyampaiannya dibuat lebih kayak podcast, speak up atau yang lain yang ngetrend, disesuaikan dengan zaman. Oke, Mas Abdul Aziz ini kebetulan karyawan Semen Indonesia, sesama BUMN dan mahasiswa saya di Mercu Buana. Ya, jadi mahasiswa teladan lah di Mercu Buana. Jadi berhak ngajukan pertanyaan ke dosennya. Pertama, tadi sudah terjawab oleh Mas Andi bahwa masing-masing penerbit itu mencoba untuk mengangkat karya yang melegenda dan jadi Bible. Jadi kami kebetulan mengangkat Panji Semirang jadi Bible. Kalau di Marvel punya Iron Man,
punya Spiderman. Kenapa di Balai Pustaka di Indonesia tidak ada hero-hero yang hebat? Gundala contohnya sudah pernah difilmkan oleh Joko Anwar. Jadi Balai Pustaka banyak. Sehingga yang ditanyakan oleh Mas Abdul Aziz, jangan sebut TVRI-nya, tapi media elektroniknya. Ya, karena TVRI itu tidak beriklan, tidak menggiurkan untuk pengusaha seperti kami. Helmi Yahya waktu jadi Dirut TVRI datang ke Balai Pustaka, mau membuat serial Siti Nurbaya kembali, menghidupkan. Saya tanya, dananya dari mana? Ya Balai Pustaka yang cari. Nah, yang enak lu, yang nggak enak gua kalau gitu. Nah, dari situ yang penting itu karena kami entitas bisnis harus menghasilkan. Jadi karya apapun kalau tidak menghasilkan kita malah akan dipertanyakan oleh pemilik modal, pemegang saham. Nah, kolaborasi kami dengan Gramedia tadi sebelum kita tayang ini kan ditanyakan Mas Chandra, itu penerbitan buku-buku legendaris Balai Pustaka dengan Gramedia masih, tapi untuk memasarkannya memang berat, buku-buku kuno. Nah, intinya sekarang kita tidak usah bersaing, kolaborasi terus, menjajaki kira-kira monetize kemana saja yang kita bisa kerjasamakan, gitu. Mungkin sesama PH nanti kita bikin kerja bareng. Dan saya umumkan di sini, para pemirsa di YouTube, sebentar lagi Balai Pustaka akan mengadakan casting akbar. Film judulnya Mencari Pencuri Anak Perawan. Wih, itu dari karya Suman HS. Ya, kemarin saya kaget juga di Universitas Pamulang, mahasiswa sastranya itu ada 4.000. Ternyata bukan karena hebatnya Fakultas Sastra, karena biayanya murah, per bulan hanya 250.000. Mungkin ada yang dari Pamulang ini senyum-senyum, itu 250.000, makanya hebat sekali. Tapi bukan berarti tidak berkualitas. Mereka siap ikut casting 4.000-4.000-nya. Pertanda bahwa ini kehidupan untuk monetize IP sangat bagus. Saya sedikit soal kolaborasi tadi ya Pak ya. Saya ingat waktu kami mengadakan, Mas Alif juga ya, Pak Ahmad dan Mas Alif. Waktu mengadakan pesta literasi itu, kami mencoba menghubungi beberapa perusahaan lah ya. Kami mengatakan bahwa ini bukan sekedar event, tetapi ini tanggung jawab yang lebih besar. Bahwa kita mau merawat, menghidupi, membesarkan dunia literasi. Kalau ada apa-apa dengan dunia literasi, kita semua yang menanggung. Kita harus mengakui itu. Dan kami ketika mengajak beberapa, sebut saja sponsor, mereka itu menganggap sebelah mata. Tetapi mereka nggak melihat jangka panjangnya ketika mereka katakanlah membelakangi dunia literasi ini, mereka akan kena dampaknya juga. Bagaimana minat membaca, bagaimana orang bisa memahami apa yang sedang terjadi, bagaimana orang bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang keliru, mana yang sesat. Seakan-akan oh ini enggak seksi ini dunia literasi. Kami menghubungi beberapa bank, Mas Alif. Kami mengatakan bahwa ayo bareng-bareng, ini bukan event Gramedia, tetapi ini kerja bareng kita membesarkan dunia literasi. Karena kalau bukan kita yang ngerjain, nggak mungkin ada orang lain yang ngerjakan. Gitu. Dan kami mengatakan kita berkolaborasi ke beberapa kota. Ke beberapa kota dengan komunitas baca, di sana nanti akan muncul ide-ide tadi. Ide-ide kisah-kisah yang bisa difilmkan, kisah-kisah, banyak hal bisa dilakukan ketika berkolaborasi. Tetapi kalau hanya jalan sendiri, kami rasa nggak akan sanggup. Tadi persis Pak Ahmad katakan, ini memang harus kerja kolaboratif. Dan dari mana dimulainya? Ya mungkin dari hari ini kita mulai, gitu kan? Terima kasih, Bung Andi. Sebentar, ini sudah hadir ini di antara kita di Bentara Budaya itu sejumlah orang penting. Ada Budiman Tanurjo, ada pelukis Ampun Sutrisno, ada sastrawan, pelukis. Saya tidak tahu sekarang pelukis atau sastrawan atau cerpenis. Agus Nur. Ada baiknya kita minta satu atau dua dari mereka untuk membuat usulan-usulan tentang posisi penerbit ini. Karena mereka ini semua sebenarnya adalah orang yang tidak begitu jauh dari industri buku.
Bung Agus Nur, boleh dong sini sebentar Bung. Pendapat Anda sangat kita Saya perkenalkan nantikan. Mas Agus Nur itu sutradaranya waktu Chelsea Sun sama Reza Nah. Radian. Jadi sudah kolaborasi dengan Balai Pustaka. Duduk sini Bung. Nah, jadi ini keponakan ketemu Pak D atau Pak Enggak, E. sepupu. Sepupu. Jadi tadi mudah-mudahan Anda mendengarkan seluruh diskusi kita. Kalau Anda memandang dari tempat yang agak jauh barangkali, tapi barangkali Anda juga sebenarnya dekat juga dengan industri buku ya. Bagaimana sih Anda melihat landscape dari industri buku kita ini sebagai bagian dari industri kreatif Indonesia ini? Waduh, terima kasih Mas Chandra, Mas Oji, teman-teman. Tadi saya tuh sebenarnya lagi ke tempat Mas Putu, kebetulan ada pameran tadi. Pertama kalau selintasan ya, tadi saya sempat mendengar beberapa. Yang penting adalah kalau apakah masih belanja atau misalnya ada perkembangan. Kalau buku sebagai produk kertas gitu ya, ya mungkin ada satu periode memang akan habis, akan ada masa itulah, atau semakin sedikit penerbit, berapa sekarang bisa menerbitkan 300 per tahun ya, itu udah luar biasa kan, dibanding dulu misalnya. Pasti banyak faktor, tapi kalau buku sebagai produk pemikiran, itu bisa misalnya ada e-book, kemudian film juga sebagai buku dan segala macam, sebagai medium atau mesin pengetahuan saya kira tidak akan. Selama manusia masih berpikir atau kalau dalam sastra, selama manusia masih membutuhkan cerita, pada saat itulah sebenarnya produk buku, produk tulisan lah ya, akan tetap hidup, tetap tumbuh, dibutuhkan. Bahkan sekarang cerita konon kabarnya sangat dibutuhkan sekali pada industri apapun, pada industri kreatif, storytelling. Lukisan bagus membutuhkan Agus Nur untuk bercerita. Nah, itu agar makin bagus. Itu saya mau tanyakan. Narasi. Nah, narasi kan, yang Anda jual kan narasi. Tapi pertanyaannya, kenapa sekarang Anda lebih banyak melukis daripada itu menceritakan? kita ngomong bukunya dulu. Saya kira itu. Itu bocoran itu. Saya kira itu. Saya percaya bahwa kegelisahan katakanlah angkatan lama dengan sekarang hari ini punya problem-problem berbeda, tetapi misalnya tadi sekarang misalnya orang cenderung ada yang website novel kayak story gitu, web novel gitu ya. Kalau kita baca dan kita ngelihat hitungan bisnisnya, meskipun tetap penulis lebih dapat sedikit, tetapi dibanding buku cetak misalnya Mas Oji dengan kepintaran dadangnya 1 minggu 8 miliar kira. Itu nginjek berapa BMM? Sini, aku juga mau nginjek itu. Bikin, tadi event besar kadang bukan karena gagasan tapi kemampuan nginjek. Tapi itu candaan. Nah, tadi apa yang disebut kolaborasi bukan segala kolaborasi teknis. Mutual untuk individu, bagaimana hubungan personal itu harus dibangun. Saya punya joke gitu ya. Gagasan proposal kegiatan itu bukan seberapa bagus kamu mau bikin presentasi. Tapi apakah secara attitude kamu bisa meyakinkan orang yang akan mengasih dana. Aku mau ngasih kamu 2 miliar, kalau aku nggak percaya gimana itu. Nah itu kan. Di sanalah kolaborasi intinya harus dibangun. Menurut saya ya, tugas-tugas stakeholder adalah membuat forum saya kira ya, forum diskusi kayak gini, mempertemukan Mas Oji dengan mungkin Pak Erik lah, diundang sini Mas Oji, ngomong ya kan, biar jadi cawapres. Kan gitu, diyakinkan gitu. Begitu saling kepercayaan tumbuh, saya kira kolaborasi akan. Tapi saya percaya, storytelling cerita hari ini atau industri bukan dengan berbagai variannya, akan tetap selama manusia membutuhkan pengetahuan, membutuhkan cerita. Bung, ini ada pertanyaan. Ini kan terlihat sepupu banget ya. Iya. 11-12 cara ngomongnya. Iya. Oke Bung, ini agak liar ya. Ini saya menempatkan Anda sebagai seorang sastrawan dengan pikiran yang liar. Industri itu ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang gede. Gramedia sebagai bagian dari Kompas Gramedia itu adalah industri yang gede. Ya, sekarang. Karena itu semakin terbebani ya. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaan nakal. Seandainya Anda ditunjuk sebagai direktur penerbitan Gramedia yang gede ini, pikiran liar Anda apa? Pertama,
berpikir industrial. Gramedia itu ini juga masukan. Satu sisi industrialis, tapi pingin sok kultural gitu. Masih tetap sok kultural seperti masa kecilnya gitu. Kan udah ya udah berpikirnya begitu. Pasti akan berpikir sisi industrial agar menopang industri besar itu berjalan. Ada berapa sekarang 3.000 karyawan ya sekarang katakanlah. Itu kan harus diberikan. Nah saya percaya misalnya Balai Pustaka dengan habitnya, dengan kulturnya sendiri, penerbit kecil Pocer atau buku Ake dan segala macam toko-toko buku, ya udah habitnya indie sepasar itu. Artinya ada kedekatan orang Gramedia kan pelayan tokonya apa penjaga tokonya nggak mungkin menjelaskan buku dengan detail karena dia memang pekerja, bukan orang yang mencintai buku. Tapi kayak Pos Santa kita ngomong, ya mungkin dia tidak akan besar. Intinya semakin banyak habit dalam perbukuan akan semakin menarik. Jangan seperti industri film atau industri televisi. Begitu semua ingin besar, semua menjadi umum dan tidak ada divarietas, tidak ada keunikan, tidak apa. Buku kita masih menarik. Kita masih bisa membaca cerita-cerita yang ke kiri dalam tanda petik ya, apa kritis dengan margin kiri. Kita mungkin masih punya memilih buku yang apa religius, penjualan mungkin di Faves dan segala macam lah. Nah, pilihan-pilihan yang banyak itu justru akan menghidupkan industri buku. Tapi begitu semua seragam ingin menjadi besar seperti Gramedia, Gramedia udahlah berpikir industri aja. Ya, industri. Jangan mikir kalau enggak nanti yang kecil-kecil enggak kebagian loh Mas. Tadi yang paling penting poin Anda adalah berpikir industri dengan menggeser kultur. Kan ada saya bilang. Ya. Kultur apa yang sebaiknya dilakukan untuk sebuah industri yang gede di industri kreatif itu? Nah, kultur industri itu yang penting adalah selama ini kan industri selalu dipahami sebagai profit oriented ya. Sebenarnya tadi saya ngomong ada tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral itu berhitung bahwa apa yang kita kerjakan tidak rugi-rugi amat lah secara bisnis. Artinya karena itu ada aspek lainnya. Tapi ya jangan hanya profit oriented. Mungkin itu dilemanya seperti itu. Saya kira itu. Saya pernah kebetulan ketika mementaskan teater tadi sudah biaya teater dengan biaya penerbitan buku itu bisa atau membuat film bisa 50 kali lipat. Mas Oji masih nunggu antrian daftar harus tayang di 21 dan segala macam, itu luar biasa. Itu harus diapresiasi, itu persoalannya harus diselesaikan juga sih menurut saya. Tapi kalau tadi pertanyaan liar, ya industri besar seperti Gramedia udah. Misalnya ketika bercerita mengakomodasi cerita-cerita populer dalam tanda petik ya. Oke. Bagaimana mencoba membangun agar cara bercerita atau semakin beragamnya tema-tema cerita populer. Gitu kan. Ya udah seperti itu. Atau misalnya tahun 80-an masih enak. Ada ST Maragede yang sangat misterius. Ada Mirawe, ada F. Lestari. Dan industri pada kelemahan, bukan kelemahannya. Di industri yang novel web itu nyaris seragam. Orang yang nothing ternyata dia adalah pimpinan gangster. Atau apa gitu ya. Nah pola-pola kayak gitu kalau semakin variasi bagi saya akan menarik. Hidup saya kayak seperti di sini. Mau makan mie, oke, bakso, oke. Kita punya pilihan. Selama kita punya industri menyediakan banyak pilihan, sebenarnya kebudayaan kita masih sehat. Kolaborasi Anda tadi ada satu hal yang poin penting ya sebenarnya ya. Saya mungkin akan ditanya juga untuk Tommy dan Pak Ahmad dan Ande. Anda bilang bahwa kolaborasi sebenarnya lebih, ini interpretasi saya, sebenarnya lebih jalan jika antar personal, bukan antar lembaga. Ini poin pentingnya bagaimana ini tadi ya? Kolaborasi. Kenapa itu menjadi sangat penting? Yang personal, mungkin bukan attitude ya. Pengalaman saya misalnya, apalagi apa yang disebut industri buku kan biasanya ada beberapa kategori. Seniman, sastrawan, wah. Angel toh ngurusin angel lah. Ini kalimatnya di-nya harusnya nggak jadi atau akan menjadi mau itu, wes bergelutnya bisa segala macam. Nah, hubungan-hubungan personal itu maksud saya lebih pada bagaimana menumbuhkan kepercayaan sih, attitude gitu ya. Bagaimana antara penerbit, lalu sektor-sektor di luar ekosistem intinya gitu. Penerbit, penulis, kan distributor, toko buku. Tapi di luar itu kan ada bank.
misalnya gitu, bikin cerita soal perbankan, wah, gitu kan. Dan nanti tugas Mas Oji itu untuk seluruh pegawai bank BUMN wajib membaca buku ini. Gitu. Tapi bagaimana membangun cerita tentang perbankan yang menarik, problem-problemnya dan itu. Misalnya, kan itu belum pernah terjadi. Penulis sibuk, enggak, aku enggak mau nulis obsesi. Kayak drakor tapi Iya, riset terus perbankan. Persoalan hukum kita, wah ini begitu bisa nulis, kejaksaan semua jaksa harus nulis. Misalnya gitu, hubungan-hubungan seperti itu yang kemudian tumbuh kepercayaan. Kalau selama ini kan penulis misalnya punya obsesi tersendiri, naskahku apik mas, misalnya ini angel diperjuangkan di ini, nggak apa-apa, ya kan problem-problem itu kan klasik. Pernah forum-forum kayak gitu sebenarnya untuk membangun saling kepercayaan, maksudku seperti itu sih. Terima kasih Bung. Tadi di awal saya menyampaikan satu tesis ya mengenai apakah penerbit itu sekarang ini cukup berwibawa sebagai pengarah tren atas bacaan, ya, ataukah sebenarnya sekarang ini penerbit sudah melenceng untuk mengakomodir melulu terhadap selera pasar, ataukah sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Tommy tadi itu menarik. Tommy mengatakan sejumlah buku dia beli dari buku obral. Dia ambil, lalu dibuat narasi yang menarik dan laku. Artinya di sini ada penerbit kan punya cita-cita. Kan haram hukumnya sebuah penerbit, apalagi editor, menerbitkan buku yang tidak tahu isi buku itu. Kan dia tidak tutup mata, ya sepenting hanya dagangan, kan tidak. Di sana ada pasar. Itu yang saya sebut sebagai mengarung di antara dua pasar. Pengalaman Anda di Gramedia itu bagaimana? Pengalaman Balai Pustaka seperti apa? Pengalaman Tommy itu bagaimana? Iya Mas Chandra, kalau mungkin gini, Gramedia tidak akan masuk ke ekstrim-ekstrim tadi. Satu ekstrim pasar, satu ekstrim yang anti pasar, katakanlah seperti itu ya. Juga misalnya apakah Gramedia itu menjadi trendsetter atau mengikuti selera pasar, itu dua ekstrim. Kami mungkin bisa mengatakan bahwa editor, penerbit itu kan tidak berada di ruang kosong. Kita hidup bagian dari masyarakat. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan masyarakat, pembaca. Kita juga menangkap apa sih yang menjadi, katakanlah penulis-penulis sekarang punya keprihatinan apa, punya concern apa. Nah dalam hal itu kami tidak mau memasukkan diri dalam artian Gramedia itu memang orientasinya pasar sekali gitu ya, atau memang orientasinya wah ini anti pasar, enggak kayak gitu. Tetapi kita menangkap tadi, kita menangkap apa yang menjadi tanda-tanda zaman, mungkin itu lebih tepat kata-katanya, apa yang menjadi tanda-tanda zaman, dan kita mencoba menangkap itu. Karena bagaimanapun juga kalau kita gagal menangkap tanda-tanda itu, untuk apa kita menerbitkan buku? Tanda-tanda zaman itu dimunculkan oleh penulis, oleh pembaca, oleh pegiat literasi. Pasti mereka punya tanda-tanda, sinyal-sinyal, dan itu kita tangkap. Dan itu yang coba kita terjemahkan dalam strategi besar kita, dalam arah narasi kita, dalam judul-judul yang kita terbitkan. Tanpa menangkap itu, kosong lah. Artinya kita nggak bisa menangkap apa sih sebenarnya yang sedang terjadi ini. Ada apa? Misal contoh, kami menangkap bahwa sekitar 5 tahun terakhir itu muncul tren yang kami sebut sebagai Asian Lit, Asian literatur. Apa itu Asian literatur? Itu literatur yang diterbitkan, naskah-naskah yang diterbitkan dari Jepang, dari Korea. Apakah itu pasar? Bisa dibilang iya. Tetapi itu menjadi itu yang menjadi gerak sekarang, anak-anak sekarang, ya itu yang menjadi geraknya sekarang. Kalau kita tidak menangkap itu, berarti kita juga semacam orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan kita menangkap itu dan kita menerbitkan itu, buku-buku itu. Nah dalam arti itu,
ya kita bermain di atas gelombang lah, iya kan? Sedikit hampir ada kesamaan tapi juga ada perbedaan mengenai Balai Pustaka. Itu kalau kita resonansikan memiliki latar sejarah yang sangat panjang. Dan sekarang banyak tokoh-tokoh publik yang pengen menerbitkan buku ke Balai Pustaka karena nama besarnya. Mereka beresonansi, banyak yang tidak tahu Sumpah Pemuda itu narasinya yang membuat adalah pengurus Balai Pustaka, Muhammad Yamin. Bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa yang satu. Dan ada yang tidak tahu kalau di pembukaan Undang-Undang Dasar, kata mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah andil pengurus Balai Pustaka yang ada di BPU PKI dan PPKI. Jadi begitu hegemoni masa lalu Balai Pustaka sangat besar. Dan kami ingin mengembalikan lagi kewibawaan. Tadi kan pertanyaannya apakah cukup wibawa? Terbukti wibawanya apa? Semua tokoh termasuk Pak Jokowi menerbitkan buku di Balai Pustaka sekarang. Pak Ma'ruf Amin menerbitkan buku judulnya yang cukup unik tentang sarung, Kibaran Sarung Sang Kiai. Mereka ingin agar Balai Pustaka itu menerbitkan buku-buku yang dianggap nanti jadi masterpiece mereka. Kemudian orang-orang yang cenderung pernah berjaya waktu jadi menteri, pengen ketokohannya juga muncul. Belum semua BUMN. Oleh karena itu wibawa di Gramedia berbeda dengan kewibawaan karena kami ada tertera di situ penerbit pemerintah. 106 tahun loh, penerbit tertua. Jadi wibawa kami tetap mengatakan berwibawa. Banyak yang pengen berlabuh, tapi ujung jawabannya sebetulnya buku itu harus laku kan. Semua yang terbit di Balai Pustaka harus laku. Kalau laku berarti pertanda bahwa semakin bisa ditingkatkan kewibawaannya. Karena engine-nya baik cash flow. Kalau cash flow nggak ada, nggak bisa menciptakan wibawa. Mau bedah buku di mana-mana, ora iso, tidak bisa. Gitu Mas. Oke, Tommy ini merupakan eksponen baru generasi muda Lahir di dunia, 92. lahir 92 yang dia mengerti semangat zamannya dan mengerti apa yang ada di alam pikiran generasinya itu. Bagaimana Tom, kamu meracik antara pasar dan kemudian bisnis itu sehingga kamu bisa bertahan sampai sekarang ya? Sebagai penerbit ya, karena kita penerbit kecil itu lebih leluasa ya untuk nerbitin apapun yang kita mau. Dan aku percaya juga pasar itu bisa diciptain. Kayak misalnya gini, kita nerbitin buku tentang seni rupa, tentang kritik seni rupa, kita nerbitin buku tentang dangdut, kita nerbitin buku puisi, itu kan buku-buku yang secara umum itu bukan buku laku, tapi kan tetap penting untuk diterbitkan. Nah, karena kita kecil, mungkin gara-gara kecil jadi tetap berani nerbitin itu. Jadi tidak ngikutin pasar lagi apa, bikin gitu. Tapi kalau tren tetap kita ikutin sebagai cara untuk jualan gitu. Jadi walaupun apapun yang kita terbitan tetap harus ngikutin ini lagi seperti apa sih, alamnya lagi kayak gimana nih, anak-anak lagi pada suka apa sih. Jadi tinggal kita belajar cara bungkus aja. Kayak misalnya kalau di musik kan itu lihat bagaimana dangdut itu bisa dirayakan dengan heboh oleh Synchronize berhasil merayakan dangdut. Kayak gitu itu menurutku bisa juga di buku gitu. Jadi kayak banyak buku-buku kita yang mungkin sulit terjual itu akhirnya butuh strategi ekstra. Jadi kayak hampir semua buku yang kita terbitin itu ada merchandise-nya. Jadi karena kita tahu orang kan lebih mudah beli pakaian daripada beli buku. Nah itu kita ciptain lah aliwahana dari buku ke kaos, aliwahana dari ke tote bag. Bahkan pernah sampai ke sepatu juga gitu waktu itu bikin. Trennya tetap harus diikuti untuk ditunggangi untuk jualan. Tapi kalau ngomongin kontennya tetap ya kita bisa sesuai yang kita inginkan gitu. Ini sebagai kata penutup, kalau boleh saya simpulkan, kata kunci dari apa yang kita bicarakan tadi itu adalah sudah saatnya kita itu saling berkolaborasi. Tuh. Baik di industri yang sama maupun dengan industri yang berbeda. Ya, itu. Oke, Tom. Kamu mulai dari kamu aja. Kami mulai dari kamu. Sebenarnya aku ada pertanyaan ini, satu pertanyaan. Oh, gitu. Mumpung ada Pak Ahmad. Kemarin tuh kan
saya baru nonton film Hamka itu, dan ada satu scene yang cukup puitik itu saat dia dikirimin buku tenggelamnya kapal itu, dan itu kan diterbitkan oleh Balai Pustaka itu. Ngebayangin itu, mungkin nggak sih itu terjadi lagi gitu loh, bahwa kemegahan-kemegahan kayak gitu itu terjadi lagi, mungkin nggak di tahun-tahun ini. Soalnya kalau dari tadi kan kayaknya nggak ada ngarah ke buku fisik lagi itu di Balai Pustaka. Alahnya tadi alih wahana ke yang lebih besar lagi. Kalau kaitannya ke buku fisik tadi, masih mungkin nggak Pak? Atau Mas? Atau Om? Anda dulu atau saya Pak? Silakan. Oh, iya. Jadi kalau yang tanya anak muda harus bilang jawab mungkin. Jadi kan katanya mungkin enggak? Mungkin. Jadi bergantung kita dan peran pemerintah sebetulnya. Pemerintah mau hadir apa enggak untuk menghidupkannya. Jadi kalau pemerintahnya ogah-ogahan, otomatis kita harus hidup dan mengembangkan dirinya sendiri. Jadi arah ke sana, kemegahan tentang buku secara fisik maupun monotais akan terjadi. Saya punya keyakinan. Salah satunya adalah generasi Mas Tommy dan kawan-kawan harus paling semangat, paling di depan gitu. Kita yang tua-tua ya ikut di belakang lah gitu. Satu lagi. Oh ya, jadi Balai Pustaka itu jadi kamu sering lah diskusi di sini dan sering ngerasa nih Balai Pustaka ini kok perannya agak cenderung hilang gitu. Kayak saya tuh sering bayangin kenapa ya di sini nggak ada buku subsidi pemerintah gitu. Dan yang paling memungkinkan kan kayaknya tuh lewat Balai Pustaka nggak sih? Jadi buku-buku tadi sastra klasik tadi itu bisa terbit dengan subsidi, bisa terbit dengan harga murah, akhirnya banyak pembaca bisa ngakses lebih mudah gitu. Tapi kan kayaknya itu belum terjadi gitu ya. Betul. Jadi ini ada Gramedia, ada Balai Pustaka, ada Intan Pariwarna, ada Yudhistira, ada Ganesha. Semuanya kalau di lapangan, sekarang di sini akur. Kalau di lapangan itu agen-agen kita bertempur, adu diskon. Jadi buku yang terbaik untuk pembelajaran sekolah sekarang yang memberi diskon besar untuk kepala sekolahnya. Baru bisa masuk. Jadi kami buku-buku sastra lolos penilaian perbukuan. Berarti boleh untuk pengayaan, untuk buku bacaan. Tapi di sekolah nggak laku. Karena Balai Pustaka itu satu kakinya sudah di KPK sama BPK. Nggak bisa ngasih diskon yang jor-joran seperti penerbit swasta. Itu persoalannya. Saya nggak tahu kalau Gramedia. Mungkin persaingannya lebih hebat dengan swasta yang lainnya. Barangkali Pak Andi. Kurang lebih sama lah Pak, kurang lebih sama. Tapi mungkin Mas Tommy kan ngomongin Balai Pustaka sebagai agennya pemerintah sebenarnya ya yang bisa menjadi leadernya lah, kurang lebih seperti itu ya, menaungi beberapa penerbit. Saya rasa itu bisa dicoba Pak. Jadi mungkin kita dengan pemerintah itu agak sulit ya ininya ya, koordinasinya dan lain-lain. Nah, melalui Balai Pustaka kita menjadi penerbit bersama untuk beberapa judul misalnya Pak. Ya, saya usulkan melalui Palmerah yuk. Nah, siap. Mulai dari Gramedia dengan Balai Pustaka. Menghidupkan kewibawaan buku dan istana peradaban, penerbitan, semuanya hidup kembali. Dimulai dengan kita berdua melalui Palmerah yuk. Oke, saya ini waktu sudah hampir 1 menit. Saya tidak akan bertanya kepada yang golongan tua. Saya lebih baik bertanya kepada Tommy. Tommy, ini pertanyaan terakhir yang memang kita tujukan untuk yang muda. Karena Anda yang sekarang menghidupi zaman yang sekarang ya. Tadi sudah disimpulkan untuk mengatasi kebuntuan ya, industri buku ya, dengan berbagai cara. Salah satunya adalah kolaborasi. Kita persempit lagi. Jika itu kolaborasi di antara penerbit untuk menghidupkan industri buku, itu bayanganmu itu seperti apa, Tom? Pernah nggak kamu terbayang? Seandainya Gramedia, Balai Pustaka dan yang lain berkolaborasi membuat sesuatu sehingga semarak lagi, sehingga anak muda keranjingan membaca buku lagi dan sebagainya. Bayanganmu seperti apa? Apa yang harus dikolaborasikan? Dan bagaimana memulainya? Sekarang kan yang
yang jadi problem kan salah satunya tadi akses juga ya. Keluhan pelanggan di Buka itu yang dari luar kota itu mahalnya biaya kirim gitu. Mahal biaya kirim dan ketiadaan toko buku di kota-kota mereka, di kota-kota kecil mereka. Ya di luar Jawa deh gitu. Jadi Jawa dan non Jawa ini kan timpang sekali itu kan. Nah, mungkin yang itu bisa dimulai dari situ juga itu. Hadir di luar Jawa bahwa penerbit itu memberi mensuplai di banyak titik gitu. Bisa dimulai dari situ, mempercayakan banyak toko-toko buku kecil lagi gitu. Sama yang kurang populer dibahas tuh ini sebenarnya. Jadi tadi kayak disampaikan Pak Ahmad tadi bahwa ada persaingan itu juga terjadi gitu. Jadi bahkan di sesama penerbit kecil juga akhirnya saling banting harga segala macam gitu. Ya, karena nggak ada regulasinya juga gitu. Jadi tidak ada standar, kayaknya nggak ada deh peraturan yang ngatur harga minimum gitu. Akhirnya kayak misalnya kami sebagai toko akhirnya bersaing dengan penerbit gitu. Padahal kan harusnya kan penerbit ke toko kan itu kan tidak bersaing harusnya. Tapi hari ini memungkinkan penerbit itu untuk berjualan sendiri. Jadi kalau ngomongin sunset tadi, kalau untuk toko buku aku kayaknya setuju deh sekarang. Sejak kala toko buku tuh iya gitu. Tapi kalau bagi penerbit enggak. Nah, tinggal ini gimana? Apakah toko buku masih dianggap penting apa enggak? Itu ya aku nggak tahu itu semuanya yang menjawab mungkin gitu. Tapi kalau misalnya masih dianggap penting, jadi kayaknya perlu ada aturan untuk menjaga harga minimum gitu. Supaya semua toko terus bisa hidup, dan itu sampai sekarang kayaknya nggak ada deh aturan itu. Jadi gini, ada banyak banget toko buku tutup nih. Di yang besar kan Gunung Agung ada, di Jogja juga banyak banget itu yang tutup, tapi bahkan tutup sebelum dikenal itu banyak gitu. Salah satunya karena tidak kuat bersaing dengan penerbitnya sendiri. Terima kasih Tommy. Oke, barangkali yang disampaikan Tommy ini, Pak Ahmad, bisa loh Anda sampaikan. Dua hal yang penting menyangkut satu, supaya tidak terjadi persaingan di antara penerbit di lapangan, harus ada harga minimum harga ada eceran apa yang begitu ya. Satu pertama. Kedua, adalah soal ongkos di luar Jawa. Sebenarnya pustaka bergerak yang dikomandoi oleh Nirwan Arsukal almarhum sudah bekerja sama dengan POS waktu itu. Itu memang jadi problem. Karena semakin mahal kan, dan itu juga akses terhadap buku menjadi sulit, ya kan? Gitu. Barangkali kita bisa titip itu, Pak Ahmad. Gitu ya, Bung? Ya. Tom, kita sudahi acara sore ini. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Jawaban yang bagus, Pak Ahmad. Terima kasih, Mas Tommy. Ya, saya tutup dengan pantun kan di awal. Saya tutup, Anda akan berpantun. Oke. Terima kasih kawan-kawan semua yang ada di Bentara Budaya dalam acara Palmero dan yang ada di YouTube, dan akan ditutup dengan pantun untuk sepotong sanjun oleh seluruh Pak pemirsa di YouTube dan di channel media sosial lainnya. Awan putih saling berkejaran. Angin perlahan merindukan hujan. Terima kasih sahabat sekalian sudi mendengarkan penuh perhatian. Terima kasih.